Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Zalvin Apridedi, kemudian ada Dendi Prawira, Ahmad Hauzi Kusnedi, dan Fadil Al-Ghifari. Kita akan mempresentasikan mengenai deployment website multi-instance dengan load balancer di AWS Cloud Services. Jadi secara arsitektur itu secara garis besar kita menggunakan load balancer, web servernya kita menggunakan Flash, kemudian database-nya kita menggunakan PostgreSQL di atas AWS EC2. Saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem yang kita bangun. Jadi seluruh infrastrukturnya itu berjalan di atas AWS pada region Asia Pasifik Singapura dan menggunakan default VPC dari bawaan AWS-nya. Jadi secara alur itu bisa diikuti dari kiri ke kanan, di mana user membuka website lewat browser, dan website ini tidak akan langsung masuk ke server aplikasi, namun akan dibawa ke load balancer terlebih dahulu. Jadi ini merupakan salah satunya pintu masuk ya bagi user. Kemudian di sini kita ada dua web server, di belakangnya itu Tubes App 1 dan web Tubes App 2. Jadi mereka ini menjalankan sistem yang identik, namun dibedakan dengan instance ID yang berbeda ya. Jadi ini ada yang instance ID 1 dan ID-nya 2. Jadi ini akan secara bergantian, jadi beban tidak akan menumpuk di satu server saja. Lalu kedua web server ini bersama-sama menggunakan database yang sama pada PostgreSQL. Jadi ini merupakan database yang terintegrasi pada web server yang berbeda, sehingga datanya bisa tetap konsisten. Selanjutnya ini teknologi yang kita gunakan dalam project ini. Jadi pertama itu kita kelompokkan menjadi 4 bagian ya. Pertama itu infrastructure AWS-nya. Jadi fondasi cloud itu kita pakai EC2 sebagai instance-nya untuk server virtualnya. Kemudian ada aplikasi load balancer untuk mengatur trafficnya. Kemudian default VPC-nya bagian bawaan dari jaringan, dan serta IAM user dan security group untuk keamanan akses. Jadi kemudian kedua ada kontainerisasi, itu kita menggunakan Docker sepenuhnya, jadi dikelola dengan Docker Compose dan memanfaatkan AMI user untuk mengcloning instance-nya. Jadi tidak perlu men-setup ulang servernya. Yang ketiga itu kita aplikasi webnya menggunakan berbasis bahasa Python, menggunakan library Flash, jadi dijalankan oleh Gunicorn sebagai servernya, dan tampilannya menggunakan template ya Jinja 2. Kemudian yang terakhir database-nya kita menggunakan PostgreSQL versi 16 yang berjalan di dalam kontainer Docker dengan skema data awal yang dimod otomatis lewat file init SQL. Jadi secara keseluruhan stack ini menggabungkan layanan cloud AWS, kontainerisasi dengan Docker, aplikasi Python dengan Flash, dan database PostgreSQL. Oke, sekarang kita masuk ke bagian common jaringan. Sebelum kita bicara soal server dan aplikasinya, penting banget kita buat pahami dulu gimana sih cara memagari infrastruktur yang sudah dibangun. Jadi di AWS yang kita pakai ini namanya ada security group. Ini bisa diibaratkan sebagai firewall virtual yang ngatur siapa aja yang boleh masuk ke setiap komponen sistem kita. Nah, kita bikin 3 security group dan ketiganya disusun secara berantai, ngikutin alur traffic dari internet sampai ke database-nya. Yang pertama ada LBSG, ini pintu paling luar, dia yang ngadepin internet langsung. Dia cuma ngizinin koneksi HTTP di port 80 dari mana saja, karena memang tugasnya menerima request dari pengguna. Nah, dari load balancer, traffic diteruskan ke web server melalui web SG. Di sini, port 80 hanya diakses dari LBSG, bukan dari internet langsung. Selain itu, kita juga buka SSH port 22 untuk keperluan administrasi dari IP kita sendiri. Yang terakhir tuh DBSG, ini lapisan paling dalam tempat database kita berada. Port 5432 untuk PostgreSQL hanya bisa diakses dari web SG. Jadi meskipun seorang tahu IP database kita, mereka tetap nggak bisa nyambung ke sana langsung dari internet. Intinya dengan pola berantai seperti ini, internet hanya bisa menyentuh load balancer dan hanya load balancer yang bisa ngomong ke web server dan hanya web server yang bisa ngomong ke database. Prinsip ini yang kita sebut less privilege. Oke,
Oke, selanjutnya kita bahas lapisan web, yaitu tempat aplikasi FreeFlow kita berjalan. Jadi aplikasi kita ini dibangun menggunakan Flash framework Python yang berjalan dengan rendering di sisi server menggunakan template Jinja. Flashnya dijalankan oleh Unicorn sebagai USG server dengan 2 worker dan semuanya berjalan di dalam kontainer Docker. Kenapa Docker? Supaya environment-nya konsisten, nggak ada masalah di laptop, terus bisa berjalan di servernya. Untuk konfigurasi portnya, kontainer kita mempublish port 80 dari host port ke 8000 yang dipakai Unicorn di dalam kontainer. Jadi dari luar, load balancer cukup ngomong ke port 80 dan Docker yang urus sisanya. Nah, kalau diperhatiin di sebelah kanan itu ada 2 instance, ada Tubas app 1 dengan ID 1 dan Tubas app 2 dengan ID 2. Tiap instance ini punya environment variable yang namanya instance ID. Nilai yang ini yang bakal muncul di footer halaman web dan di endpoint. Kenapa ini penting? Karena dengan ini kita bisa buktiin secara visual bahwa load balancer beneran mendistribusikan traffic kedua instance berbeda. Kemudian kalau di halamannya di refresh, angkanya akan berganti antara 1 dan 2, berarti round robinnya yang bekerja. Di bagian ini kami menggunakan PostgreSQL 16 sebagai database utama yang dijalankan di dalam kontainer Docker pada instance EC2 khusus bernama tubes-db. Dengan memisahkan database dari web server, pengelolaan data menjadi lebih terpusat dan lebih mudah untuk dikembangkan. Lalu, pada gambar ini bisa dilihat bahwa kontainer PostgreSQL berhasil berjalan di Docker. Artinya database sudah aktif dan siap menerima koneksi dari aplikasi. Lalu database ini bersifat integrated database, jadi kedua web server kami menggunakan database yang sama. Karena itu data yang ditampilkan akan selalu konsisten meskipun request datang ke instance web server yang berbeda. Lalu untuk keamanan, PostgreSQL yaitu 5432 hanya dapat diakses oleh web server melalui security group db-sg sehingga database tidak bisa diakses langsung dari internet. Kemudian untuk struktur tabel yang digunakan cukup sederhana, terdiri dari ID, nama, NIM, prodi, foto, dan email. Saat kontainer pertama kali dijalankan, skema dan data awal otomatis dimuat melalui file init.sql sehingga tidak perlu membuat tabel secara manual. Selanjutnya adalah Application Load Balancer atau ELB yang berfungsi sebagai pintu masuk seluruh request dari pengguna. ELB ini terhubung dengan target group yang berisi 2 web server kami. Di sini dapat dilihat bahwa kedua instance berstatus healthy, yang berarti keduanya siap menerima traffic. Lalu ELB melakukan health check secara berkala melalui endpoint health. Jika suatu saat salah satu web server mengalami gangguan, ELB akan otomatis berhenti mengirim request ke server tersebut dan hanya menggunakan server yang masih sehat. Selain itu, kami juga melakukan pengujian menggunakan perintah curl secara berulang. Terlihat bahwa indikator instance underscore ID bergantian antara angka 1 dan 2. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme round robin load balancing berjalan dengan baik, sehingga beban request dapat didistribusikan secara merata ke kedua web server. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap cara kerja indikator yang pertama ya. Jadi yang pertama ini kenapa load balancer ini bisa berguna? Yang pertama karena setiap web server dibeli instance ID. Jadi di sini kami ada menggunakan instance 2 ID yaitu ada 1, 2 dan ini berupa 2 load balancer. Karena kan kami menggunakan 1 dan 2 itu berupa web 1 dan juga web 2 yang dimana dua-duanya ini berkesinambungan agar menjaga load balancer ini tetap stabil. Apa yang terbukti dalamnya yaitu menampilkan endpoint atau health yang berbeda saat di refresh. Jadi indikator ini muncul menunjukkan instance mana yang sedang melayani request dan juga di bawah ini ada bukti bahwa instance tersebut berhasil digunakan antara instance 1 dan juga instance 2 yang dimana apabila ketika di refresh maka load balancer ini akan berubah karena kan load balancer ini berguna untuk mencari layanan mana yang memang mengoptimalisasi web tersebut dapat digunakan oleh user. Jadi seperti itu.
Oke, selanjutnya ada bukti kedua bahwa load balancer kami ini berjalan dengan baik. Di sini di bawah kita ada command line prompter, jadi di bawahnya ini ada CLI yang memang menampilkan kondisi instansi tersebut berstatus oke, yang artinya bahwa ketika website itu di refresh, maka health-nya itu akan berubah menjadi 1 ataupun 2 sesuai dengan load balancer yang masih kosong, seperti itu. Dapat dilihat di dalam CLI-nya, instance 1 maupun 2 itu bersifat oke semua. Selanjutnya apalagi yang membuktikan bahwa di AWS kami itu instance-nya bersifat healthy, yang memang setelah di track itu website-nya ketika di refresh maka dia tidak ada perubahan yang memang membuktikan bahwa instansi tersebut tidak dapat berguna. Artinya semuanya berjalan secara sehat. Dan juga apalagi indikator keberhasilan kelompok kami, tentunya yang diminta requirement-nya berupa membuat sebuah website yang menampilkan foto dan juga NIM anggota itu muncul semuanya. Di antara lain seperti ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.